Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyalikin wal malaikatil muqarrabin khususan sanad hadal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau wa khususan masyayikhi wa khususan asyatidhi wa asyatidhihim wa khususan laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Dilanjutkan dengan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan pada kitab Bidayatul Hidayah minggu yang lalu membahas tentang kualitas dalam diri manusia itu ada 3 macam. Yang pertama ada kualitas sebagaimana para malaikat yang memiliki sikap taat terhadap segala perintah Allah. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali menjelaskan yaitu ada kualitas dalam diri manusia itu kualitas bahaim. Bahaim itu binatang ternak. Artinya bahwa ada manusia yang kualitas dirinya itu sebagaimana binatang ternak, ya, seperti kambing, kerbau, sapi, ya. Mereka tidak memiliki orientasi hidup sampai ke akhirat. Kambing ini orientasi hidupnya ya sebatas mencari makan, kemudian memuaskan hawa nafsu. Maka siapapun manusia yang orientasi hidupnya hanya sebatas mencari makan dan memuaskan hawa nafsu, berarti kualitasnya sama dengan bahaim, yaitu binatang ternak. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali menjelaskan kualitas yang ketiga ini kualitas binatang liar atau binatang buas. Imam Ghazali menyebutkan aqarib. Aqarib itu kalajengking, wal hayat itu ular, wasyiba dan binatang buas. Manusia ya secara fisik ya normal, ya, mungkin nampak sebagaimana pada umumnya. Tapi di dalam dirinya tadi ada 3 kualitas.
ya. Yang pertama malaikat, kedua kualitas bahaim, yang ketiga ini yang lebih berbahaya, yaitu kualitasnya seperti binatang buas. Wujudnya manusia, tapi perilaku dan sifatnya itu persis seperti binatang buas, ya, seperti sifatnya serigala. Ya, serigala itu kalau sudah ketemu musuh, ya, itu kalau musuhnya tidak sampai mati dan habis, itu serigala tidak akan pernah membiarkan. Artinya bahwa di dalam diri manusia itu ada potensi sifat-sifat binatang buas ini. Nah, dari 3 kriteria ini kita bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah kualitas kita ada pada yang pertama, yaitu kualitas sebagaimana malaikat, atau posisi kita masih berada pada kualitas kedua, yaitu orientasi kita selama ini hanya sebatas duniawi, ya, hanya mencari makan kemudian untuk memuaskan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga ini yang berbahaya, yaitu kualitas manusia yang destruktif, yang memiliki sifat-sifat sebagaimana binatang liar, binatang buas. Karena itu kita perlu melihat ke dalam diri kita, apakah posisi kita di antara 3 itu ada di mana, ya. Apabila posisi kita berada pada bagian yang ketiga, nah disinilah kita perlu bersungguh-sungguh dalam riyadhah mujahadah. Karena nafsu bahaim, ya, nafsu sabuiyah itu adalah karakter nafsu. Kalau para salik sungguh-sungguh dengan zikir dan riyadhah mujahadah, maka kualitas karakter nafsu yang ada di dalam diri manusia itu lambat laun bisa ditundukkan. Maka dalam ilmu tasawuf itu ya seringkali ada kisah-kisah, ya, para aulia, para wali dalam proses riyadhah mujahadahnya itu ya seolah-olah nampak keluar binatangnya. Kalau di Jawa ada kisah yang masyhur, itu Mbah Mutamakin Kajen, ya, ketika beliau selesai melakukan riyadhah mujahadah, ya, selama 40 hari, kemudian keluarlah nafsu binatangnya, yaitu binatang sabuiyah berupa anjing, gitu. Nah, proses salik dalam menuju Allah ini salah satu sebelum mencapai pada tingkatan-tingkatan berikutnya, maka PR pertama adalah menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, baik kualitas nafsunya sabuiyah maupun kualitas nafsunya bahimiyah. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali mengingatkan, fahdar, hai para salik, hati-hatilah, ya, hati-hatilah ang tangzila, supaya dirimu tidak turun aina darajatil bahaim, yaitu pada esensi, kalau disyarahnya itu an, tapi di matanya pakai ain. Kalau saya memilih an, ya, ini istilahnya tipe dalam penulisan. Karena kalau dibaca aina darajatil bahaim, ini nampaknya kurang pas. Tapi kalau an darajatil bahaim, ini lebih tepat. Artinya fahdar, hati-hatilah wahai para salik, para santri,
supaya dirimu ya dapat berhati-hati ya, tidak turun pada derajat bahimiyah wal jamadat ila maratibil aqarib, kepada derajat binatang buas. Gitu. Ini nasihat Imam Ghazali. Jadi jangan sampai kita yang posisinya mungkin berada pada bahimiyah, ya artinya nafsunya itu dominan nafsu bahimiyah, binatang ternak, yang memiliki ciri-ciri tadi, orientasi hidupnya ya sebatas duniawi, orientasi hidupnya sebatas mencari kepentingan perut dan hawa nafsu. Nah, kalau posisi kita di situ, jangan sampai turun kepada derajat yang lebih buruk lagi, yaitu derajat aqarib, derajat sabuiyah, derajat binatang buas. Gitu. Wal hayat wasyiba ad-doriyah. Ini pesan dari Imam Ghazali. Lah, terus tekniknya bagaimana supaya misalkan posisi kita berada pada tingkatan yang kedua, ya harapan kita itu kan bisa naik kepada tingkatan yang pertama, yaitu nafsu malaikat. Tentu ini harus dilakukan riyadhah mujahadah. Sebab tujuan riyadhah mujahadah dan zikir itu salah satunya adalah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita melalui zikir nafi isbat, ya la ilaha illallah, ya itu zikir torekoh, atau zikir ismundat, ya Allah Allah. Apabila kita bisa mengistiqomahkan zikir ini dibarengi riyadhah mujahadah, lambat laun dalam waktu tertentu pasti kualitas diri kita akan mengalami progres, akan mengalami kenaikan kualitas nafsu kita, tidak semakin menurun. Maka harapannya ketika sudah pada posisi kedua bisa naik ke grade 1. Nah, ini kalau kita sebagai salikin yang konsisten istiqomah dengan riyadhah mujahadah. Bagaimana kalau kita malas riyadhah mujahadah? Ilmu sudah masuk, ilmu sudah paham, tapi riyadhah mujahadah malas, zikir malas. Hal ini ya, misalkan saat ini posisinya berada pada nafsu yang kedua, yang bahimiyah, karena tidak dibarengi dengan riyadhah mujahadah, maka ada kemungkinan akan bisa naik menjadi yang ketiga, yaitu pada kualitas nafsu binatang buas. Kenapa? Karena tidak dimanage dengan baik, tidak dikontrol dengan riyadhah mujahadah. Maka disinilah pentingnya ya santri, salik. Kenapa harus riyadhah mujahadah? Karena di dalam diri kita itu ada setan, ada binatang baik yang sabuiyah maupun bahimiyah. Kalau kita sudah memahami peta ini di dalam diri kita, maka kita akan tahu bahwa manfaat riyadhah mujahadah itu pasti kembali ke dalam diri kita. Lambat laun yang awalnya kita itu didominasi oleh sabuiyah, binatang buas, artinya kita memiliki karakter yang keras, memiliki watak yang keras. Dengan riyadhah mujahadah kita lambat laun akan menjadi lembut. Akan terjadi perubahan. Kemudian semakin halus, semakin lembut. Ini
kalau kita istiqomah riyadhah. Tapi sebaliknya kalau kita malas riyadhah, justru nafsu kita ini akan subur dan bahkan bisa lebih liar lagi. Nah, ini pesan Imam Ghazali, fahdar, hati-hatilah. Artinya kita diingatkan untuk melihat ke dalam diri, kira-kira yang dominan apa nafsu di dalam diri kita ini, gitu. Fa in radita, jika apabila kamu ridho, ya, li nafsika, bagi dirimu, an-nuzula, turun, min a'la illiyin, dari derajat yang tinggi, ya, fala tardhu laha bil hawa, maka kamu jangan ridho laha, baginya, bil hawa, dengan hawa nafsu. Imam Ghazali mengingatkan kembali, jika kita ridho, ya, artinya setelah kita melihat ke dalam diri kita, melihat ternyata diri kita ini ya sudah mencapai dalam derajat malaikat misalkan, itu jangan sampai turun derajatnya menjadi derajat yang kedua, yaitu derajat mutawassitin atau derajat bahimiyah tadi. Sebab yang menyebabkan turunnya derajat tadi dari level pertama yang kedua itu tidaklah ada lain, penyebabnya adalah bil hawa, sebab mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu, tidak mau riyadhah mujahadah, ila asfala safili, jatuhlah kepada derajat yang terendah, yaitu derajat binatang buas tadi. Fala allaka, ini harapan dari Imam Ghazali, mudah-mudahan dirimu tanju, ya, dirimu selamat. Selamat itu artinya tidak mengalami penurunan, ya, penurunan kualitas, justru ya harus meningkat, ya, dari kualitas. Misalkan yang ketiga dengan riyadhah mujahadah yang sungguh-sungguh lambat laun bisa berubah menjadi yang kedua, terus ditambah istiqomah lagi, akhirnya bisa naik pada derajat yang pertama. Itu fala'allaka tanju kafafan, ya, ini mudah-mudahan Anda semua, ya, kita semua ini diberikan keselamatan, ya. Kafafan bi fadlika miqdaru hajatika min ghairi naqsin wala ziyadatin. Jadi berikan, ya, sesuai porsi dengan diri kita. Ya, artinya bahwa riyadhah yang pas, yang bisa menyelamatkan diri kita itu tentu diukur dengan kemampuan diri kita. Misalkan kalau riyadhahnya itu Senin Kemis, ya, puasanya, ya, karena mampunya baru Senin Kemis, ya sudah, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan. Sebab kalau dipaksakan berbahaya nanti. Berbahayanya suatu saat ketika kita lengah, itu nafsu bisa balas dendam. Artinya justru kita akan menjadi orang yang tidak mau melakukan riyadhah mujahadah. Maka tekniknya dalam riyadhah mujahadah ini harus terukur, ya, paling tidak dimulai dari puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis ini sudah mulai lancar, ya, tidak mengganggu aktivitas, kemudian juga tidak menurunkan, ya, kualitas
dalam kerja kita, ya. Seandainya nanti dinaikkan menjadi puasa Daud, nah itu sudah ada kesiapan dengan catatan tadi, puasa Daud selama tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan masalah. Gitu. Kalau menimbulkan masalah bagaimana? Ya lebih baik Senin Kemis. Gitu. Jadi bagi orang yang sudah istiqomah Daud, ya itu lebih baik karena sudah merasakan kenikmatannya dan tidak mengganggu aktivitas kerja kita. Terus bagaimana kalau ada orang yang puasanya itu tidak Daud, puasa Saumud Dahar, ya selama setiap hari, selama bertahun-tahun, ya bahkan ya ada yang sudah 15 bahkan 35 tahun itu ada. Ya. Kembali kepada sisi maslahatnya tadi. Kalau mandorotnya banyak ya lebih baik tidak. Tapi biasanya orang-orang yang memiliki riyadhah puasa dahar ini tentu sudah mengukur kemampuan dirinya. Dia puasa dahar ya tidak akan mengganggu aktivitasnya. Tujuan puasa dahar ini ya, di Bulughul Maram memang dilarang. Ya, kenapa dilarang? Khawatir bagi orang-orang yang belum siap secara lahir batin kemudian mengamalkan puasa dahar, ya bisa repot. Jadi puasa dahar ini bagi para salik yang sudah tingkatannya itu di atas mutawasid, ya bisa mengamalkan puasa dahar karena targetnya yaitu menundukkan hawa nafsu dari syabuiyah mudah-mudahan turun menjadi bahimiyah, dari bahimiyah mudah-mudahan turun meningkat menjadi malaika. Itu target seorang salik dalam riyadhah mujahadah. Maka pencapaian pada tingkatan nafsu mutmainnah ini menjadi tujuan para salik. Kemudian lalaka, ini menarik, kalimatnya lalaka, wala alaika. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat kunci. Sebab banyak sekali orang memahami tasawufnya Imam Ghazali itu dengan penilaian yang tidak objektif, penilaian yang katanya. Ya. Contoh misalkan ada orang yang belajar tasawufnya Imam Ghazali, kemudian dia melakukan riyadhah mujahadah. Terus dalam riyadhah mujahadah ini akhirnya dia meninggalkan kerjanya, meninggalkan tugas-tugasnya. Itu. Demi apa ya? Demi riyadhah mujahadah. Apakah cara ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Imam Ghazali? Tidak. Sebab Imam Ghazali mengajarkan kalau kita melakukan riyadhah mujahadah harus terukur dengan kemampuan diri kita. Misalkan belum bisa puasa, yang penting bisa menahan diri, itu sudah bagus. Tapi ketika sudah bisa menahan diri, ditingkatkan menjadi puasa Senin Kemis, terukur, tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, ini bagus. Kemudian ditingkatkan lagi kepada tingkatan yang berikutnya, ya puasa Daud akan lebih bagus lagi. Ditingkatkan lagi, ya ini tentu ini yang terakhir ini sudah tidak semua orang bisa, sebab puasa dahar ini cukup berat gitu. Apalagi puasa ngerowot ya. Ini juga berat, tapi harus terukur. Kalau dirinya mampu dan tetap bisa melaksanakan aktivitas normal, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu memaksakan diri. Ini orang nggak pernah riyadhah mujahadah, ujuk-ujuk puasa ngerowot atau ujuk-ujuk puasa dahar, ujuk-ujuk puasa
Daud kemudian sehari full nggak melakukan aktivitas apa-apa, ya bahayanya akhirnya malas kerja, malas mencari nafkah, kemudian alasannya sedang riyanto. Lah ini yang tidak dibenarkan oleh Imam Ghazali. Jadi kafafan lalaka wala alaika ini artinya riyadhah mujahadah yang terukur, yang tidak membebani diri kita, yang memberikan manfaat kepada diri kita. Wala alaika ini maksudnya tidak juga membahayakan dirimu. Itu. Jadi kalimatnya sederhana, ya. La laka wala alaika fa alaika fi bayadi naharika. Ya. Ini yang harus menjadikan perhatian, bahwa konsep riyadhah Imam Ghazali itu harus terukur sesuai dengan kemampuan diri seorang salik. Tidak boleh memaksakan diri, apalagi sampai menyulitkan diri sendiri. Ini sudah jelas dasarnya adalah fala allaka tanzu kafafan la laka wala alaika, tidak memberikan madorot. Ya, yang penting riyadhah mujahadah ini bisa jalan memberikan manfaat kepada kita. Maka bagi seorang guru yang sudah paham dalam memberikan riyadhah ini pasti terukur. Tidak mungkin murid satu dengan murid yang lainnya disamakan, sebab mereka sama-sama memiliki situasi yang mungkin berbeda. Kalau disamakan bisa repot, karena setiap murid punya medan atau kesibukan yang berbeda-beda, maka riyadhahnya pun harus disesuaikan. Gitu. Fa'alaika fi bayadin harika, maka wajib bagimu untuk menggunakan waktu-waktu siangmu, Allah tastagila, supaya kamu tidak sibuk illa bima yang fauka, kecuali dengan sesuatu yang fauka, yang memberikan manfaat kepadamu fi ma'adika, untuk atau di dalam akhiratmu. Ya, ini catatan lagi dari Imam Ghazali. Setelah kita riyadhah mujahadah yang terukur sesuai dengan kemampuan, ya, terukur ini penting karena terukur, jadi tidak memaksakan diri. Yang berikutnya adalah Imam Ghazali menyampaikan supaya kita dapat beraktivitas secara positif dalam waktu sehari semalam, supaya kita tidak disibukkan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki manfaat. Tapi gunakanlah aktivitasmu yang memiliki nilai manfaat, ya, khususnya fi ma'adika, untuk akhiratmu. Gitu. Jadi ini yang harus menjadi catatan penting. Bagaimana kalau posisi kita masih kerja di kantor, ya, sebagai PNS atau ASN atau swasta, atau dia ya seorang karyawan, atau dia seorang pengusaha? Bagaimana praktek yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi dalam kehidupan ya di perkotaan, ya tetap bisa diamalkan, yaitu dengan cara kita ya dapat memanfaatkan waktu kita untuk kegiatan yang positif. Contoh misalkan dari jam 8 sampai jam 12 itu untuk waktu kerja. Ya, gunakan waktu ini untuk kerja sesuai dengan tugas kita. Gitu. Nah, karena jam-jam tersebut adalah jam kerja yang harus kita laksanakan dengan baik. Jangan sampai salah kaprah.
jam kantor kemudian digunakan untuk zikir. Zikirnya lama banget 2 jam. Ya lambat laun bisa dipecat dari kantor. Nah, bagi para salik yang memiliki wadifah zikir yang panjang, itu tekniknya diselesaikan sebelum berangkat kantor, yaitu waktu-waktu sebelum subuh. Apakah bisa? Ya bisa, kalau kita mau dan mengatur dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang harus dipahami. Sebab beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan, ya, nggak mungkin kita orang hidup di perkotaan bisa mengamalkan ajaran tasawuf, gitu. Karena mengajarkan tasawuf harus perlu waktu khusus. Ini akibat tidak memahami ajaran tasawuf secara benar. Ya, padahal Imam Ghazali ini sudah memberikan teknik-teknik, ya, atau panduan. Sekalipun kita kerja kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore, karena ini waktu untuk ma'isyah, mencari nafkah, maka utamakan ini dulu. Ya. Ini waktu jihad kita. Orang mencari nafkah untuk keluarga itu bagian dari jihad. Ini diutamakan, ini wajib. Sedangkan zikir itu sunnah. Nah, jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Maka dalam hal ini, dalam mengamalkan wadifah zikir, carilah waktu yang di sela-sela itu atau setelah pulang kerja. Karena pasti dalam waktu 24 jam, ya, itu pasti ada waktu yang bisa kita gunakan untuk mengamalkan wadifah zikir. Jadi tidak ada alasan istilahnya enggak ada waktu untuk zikir, tidak mungkin. Karena wadifah zikir yang diberikan oleh para mursyid dalam thariqah itu terukur, ya, tidak memberatkan. Ya. Misalkan Qadiriyah Naksabandiyah, ya, hanya nafi isbat 165, sebenarnya enteng. Kemudian kalau Naksabandiyah Kholidiyah itu ismudzat, ya, bisa 120.000 misalkan, atau dan itu juga bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Gitu. Maka lebih baik kita mengatur, memanage waktu ini secara tepat. Gitu. Nah, ini penting bahwa Imam Ghazali ini sudah memberikan penjelasan kepada kita perlu manajemen waktu, sehingga ketika waktunya kerja profesional, ya kerja, ya, sebab ini tanggung jawab untuk mencari nafkah anak dan istri, ya, sedangkan waktu-waktu lain untuk zikir masih banyak. Itu jangan sampai kebalik itu begini, dia lagi mabuk ngaji tasawuf, mabuk ilmu hakikat, ya, kerja ke kantor, ya, justru waktunya dihabiskan untuk zikir, gitu. Nah, tentu ini akan menimbulkan masalah, karena orang ke kantor ini untuk mengerjakan kerjaan kantor, dia digaji oleh kantor karena dia menjalankan tugas itu. Jangan sampai kita korupsi dengan zikir. Justru ini nggak boleh, mandorot. Gitu. Kemudian au ma'asyika, atau di fi ma'adika, dalam akhiratmu, ya, akhiratmu itu artinya kita bisa memanage waktu. Waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ibadah. Au ma'asyika, atau untuk kepentingan duniamu. Dunia, ya, dunia kerja. Kalau dia orang kantoran, ya sudah punya jam kantor. Kalau dia wirausaha agak sedikit leluasa. Tapi orang yang wirausaha, wira swasta ini juga ketika dia dalam posisi mencari ma'isyah, itu juga bagian dari jihadnya.
tasabika alladzi ta'isu bisababi, yaitu ya bekerja sesuai dengan profesi yang dimiliki. Alladzi la tastahni anil isti'anah bih, yang tidak cukup anil isti'anati dari menolong bihi dengan ma'asi ala ma'atika untuk akhiratmu. Jadi maksudnya ada keseimbangan antara ma'atika urusan akhirat dan ma'asika yaitu urusan duniawi. Ya, inilah ajaran Imam Ghazali yang banyak sekali disalahpahami. Jadi dianggap ajaran Imam Ghazali itu justru maksudnya banyak orang beranggapan bahwa mengamalkan ajaran Imam Ghazali itu harus meninggalkan kerja, harus meninggalkan dunia. Tidak. Di sini sudah jelas. Konsepnya jelas, terukur sesuai dengan profesi kita, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menjadi pencerahan kita di dalam mengamalkan ajaran tasawuf, ya, terutama kita yang hidup di perkotaan. Dengan memahami apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, kita bisa paham ternyata ajaran tasawuf bisa dipraktekkan dalam kondisi dan posisi dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan baik dan bisa memberikan pencerahan lahir batin kita. Amin ya rabbal alamin.